Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes terlebih dahulu ya. Silakan sambil menunggu teman yang lain untuk bergabung ya. Sambil menunggu ini belum ada yang masuk, kita tunggu terlebih dahulu. Baru tiga orang yang bergabung. Silahkan coba yang sudah bergabung bisa komentar untuk tes apakah suaranya sudah cukup jelas atau belum. Silakan, silakan komentar. Bu Nia Utami hadir. Oke, terima kasih Bu. Suaranya bagaimana ya? Pak Bintang, wah ini setia sekali, ini selalu mengikuti. Bu Lisendra gabung. Oke, berarti suaranya sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas. Mohon maaf saya tidak live secara video ya, hanya live audio. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi daripada manfaat dari pertemuan atau sharing kita pada malam hari ini. Mohon maaf. Eh, Oke, saya sambil share, dulu ya. Gimana ini? Ke grup. Oke, sambil nunggu yang lain sebentar, saya sambil nge-share juga. Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sharing kita pada malam hari ini, kita akan membahas bukan tentang utang, tetapi tentang bisnis. Jadi, tentunya ini juga terkait erat ya dengan masalah utang. Untuk teman-teman yang sudah punya usaha, insya Allah nanti sharing pada malam hari ini akan memberikan manfaat, dan kepada yang belum punya usaha, ini adalah sebagai bekal pengetahuan. Siapa tahu nanti ada keinginan untuk membuka usaha itu ya, karena di komunitas kita itu juga kita memberikan peluang nantinya untuk bermitra usaha dengan tanpa modal. Oke, teman-teman semuanya, tema kita malam hari ini adalah tentang bagaimana menjalankan bisnis di masa sulit. Sekarang ini banyak sekali ya yang merasa kondisinya sulit karena memang persaingan bisnis sekarang ini sudah berbeda dengan yang lainnya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sharing kepada teman-teman semua terkait dengan persaingan bisnis saat ini. Jadi kalau kita itu tidak mengikuti tidak melakukan inovasi di dalam bisnis kita, tentunya nanti kita bisa tergerus sehingga bisnis kita itu bisa kacau. Nah, teman-teman, pada malam hari ini nanti saya memberikan kesempatan juga kepada teman-teman untuk bisa tanya jawab langsung seputar tema yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu bagaimana menjalankan bisnis di masa sulit. Nah, oke, jadi sekarang kita tahu lah ya, yang namanya persaingan bisnis luar biasa. Usaha apa sih sekarang yang tidak ada saingannya? Setiap usaha selalu memiliki saingan yang luar biasa. Buka toko kelontong. Nah, sekarang satu kampung saja bisa ya banyak toko kelontong yang buka. Itu baru satu kampung, belum lagi satu kecamatan, belum lagi kalau di tingkat kecamatan biasanya ada
ada swalayan atau ada minimarket modern gitu ya, yang tentunya mereka memiliki berbagai macam kelebihan. Untuk lebih mudahnya kepada teman-teman semua, saya akan memberikan salah satu sampel kasus bisnis itu ya. Jadi nanti biar lebih mudah untuk dipahami pada pembahasan kita di malam hari ini. Katakanlah teman-teman ada yang punya usaha, punya usaha mau itu toko kelontong, punya usaha katakanlah jualan baju, mau usaha jasa apapun, itu tentunya mungkin kebanyakan dari teman-teman yang dilakukan selama ini, strategi atau pola marketing yang dipakai itu biasanya sama. Itu semuanya itu sama yang dipakai strateginya, yaitu dengan buka usaha, dengan buka tempatnya, itu ya, buka tempatnya, kemudian duduk diam, nunggu orang datang beli atau menggunakan produk kita. Ini, jadi itu yang paling banyak dilakukan adalah hanya nunggu orang datang beli. Jadi tidak ada upaya proaktif di mana kita itu mendatangkan calon pembeli. Ini ya, jadi tidak ada upaya proaktif. Paling banter kita pasang banner itu ya di depan toko. Itu paling seperti itu. Itu saja kayaknya jarang juga itu. Paling papan nama iya itu kan. Ini jadi kalau strategi yang kita terapkan itu masih sama seperti dulu, tentunya ini adalah strategi konvensional. Maka strategi konvensional ini sudah pasti akan kalah gitu ya dengan persaingan-persaingan yang sudah ada. Sebagai contoh aja toko kelontong. Ketika toko kelontong milik masyarakat umum, masyarakat desa atau masyarakat kampung, di mana tokonya itu ala kadarnya, dengan modal seadanya, dengan barang seadanya, tidak lengkap, pelayanan juga seadanya gitu ya. Tentunya ini akan sangat bermasalah ketika hadir di wilayah tersebut muncul toko retail modern ya, katakanlah semacam Alfamart dan Indomart. Ini tentunya adalah merupakan tantangan tersendiri bagi toko-toko retail kecil untuk menghadapi mereka, bagaimana agar bisa tetap survive. Nah, jadi hadirnya persaingan usaha adalah sebuah keniscayaan, tetap bukan harus sesuatu yang harus kita anti ya, karena kalau kita itu kalau kita melihatnya masalah yang datang itu sebagai sebuah tantangan, maka ketika datangnya persaingan justru akan membuat kita itu semakin meningkat gitu ya, jadi nggak usah khawatir. Nah, kalau dalam kasus tadi ya, misalkan ada toko kelontong yang biasa-biasa saja tiba-tiba harus bersaing ketat dengan swalayan besar semacam bukan swalayan, minimarket ya. Minimarket yang katakanlah Indomart, Alfamart, yang mereka tentunya sudah memiliki standar manajemen yang luar biasa, penataannya bagus, tempatnya besar, tempatnya terang, tempatnya dingin, lengkap, mungkin juga dari sisi harga bersaing, terus pelayanan yang ramah, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan strategi yang luar biasa yang sudah diterapkan oleh mereka sehingga jaringan-jaringan retail mereka berhasil sukses di mana-mana. Nah, bagaimana dengan toko-toko kecil, warung-warung kecil kalau harus berhadapan dengan mereka? Kalau head to head tentunya pasti akan kacau ya, akan kalah gitu kalau sampai harus menghadapi head to head. Terus bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Dalam kasus ini nanti by kasus ya. Jadi kalau beda kasus ya berarti nanti ada modifikasi atau inovasi sendiri. Khusus ini saya khusus membahas dulu, sampelnya adalah untuk toko retail atau toko kelontong menghadapi retail-retail yang lebih besar. Nah,
Yang harus dipahami oleh teman-teman semua adalah ketika menghadapi mereka nggak usah merasa khawatir, nggak usah merasa takut. Karena Anda sebenarnya punya kelebihan dibandingkan mereka. Ini ya, Anda punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka. Kelebihan Anda adalah Anda itu karena usahanya kecil, maka kecil itu artinya apa? Artinya lincah. Ini ya, artinya lincah. Maksudnya bagaimana? Keputusan-keputusan bisnis itu bisa diambil dengan sangat cepat. Berbeda dengan retail-retail besar yang sudah raksasa, mereka memutuskan sesuatu, prosedurnya panjang. Tidak bisa langsung katakanlah sekarang kepingin A, langsung dilaksanakan A, nggak bisa. Nah, teman-teman, sebagai contoh adalah misalkan ketika apa namanya saya berikan masukan dulu dari segi pelayanan, katakanlah ya, dari pelayanan. Dari segi pelayanan mereka memang ramah, tetapi ada kekurangannya, yaitu hubungan antara konsumen dengan Indomart, Alfamart, retail-retail modern yang sudah terkenal itu adalah sekedar hubungan antara konsumen dengan dengan penjual atau pemilik barang. Itu hanya sekedar hubungan profesional, tidak ada hubungan emosionalnya, itu tidak ada. Dalam artian tidak ada itu maksudnya begini, tidak ada emosional personalnya, itu nggak ada. Coba teman-teman, apa ada dari teman-teman semua yang kenal di daerahnya ada pemilik katakanlah Alfamart, Indomart, kira-kira mengenal yang punya apa tidak? Kemungkinan besarnya adalah tidak mengenal, itu kan. Nah, tidak mengenal, tetapi sudah biasa belanja di situ. Ini karena mereka adalah menerapkan sistem manajemen yang sangat bagus, sehingga kenyamanan itu adalah dari pelayanan standar SOP yang sudah diberikan. Sementara kalau di kita, karena usaha kita itu kecil, katakanlah warung lah, nggak usah toko, warung kecil. Dengan warung kecil ini kita itu sebenarnya lebih fleksibel. Kita itu bisa mengenal personal seseorang secara langsung. Ini jadi kita bisa melakukan hubungan emosional yang sangat personal. Sebagai contoh, seorang owner toko atau pemilik toko itu bisa melakukan, katakanlah dia bisa melakukan kunjungan kepada tetangga-tetangganya, kepada customer-customernya, kepada pelanggannya yang sudah biasa beli, dilakukan ya cuman kunjungan lah, kunjungan itu ya, kunjungan rutin itu. Jadi yang sudah dijadwalkan kunjungan rutin untuk sekedar bersilaturahim ya, walaupun cuman mungkin bawa roti atau mungkin bawa rinso atau apa, nggak ada masalah. Itu adalah upaya untuk menjaga untuk menjaga hubungan emosional personal antara pemilik warung atau pemilik toko dengan pelanggan. Ini yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh katakanlah semacam retail-retail modern yang sudah besar. Kalau Anda mau head to head dengan mereka, nggak mungkin. Karena apa? Dari sisi modal sudah tidak mungkin. Mereka permodalannya standar. Dari sisi tempat kalah, dari sisi kelengkapan barang kalah, dari sisi pelayanan kalah, dari sisi kenyamanan kalah. Semuanya kalah kan? Nah, maka ada yang kalau kita mau bersaing bukan dengan kita melebarkan tempat. Melebarkan tempat bagus, tetapi bukan itu sebenarnya solusinya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita itu bisa merebut hati pelanggan, sehingga pelanggan itu membeli kepada kita itu karena personalnya, itu ya, karena personalnya. Sehingga sekalipun katakanlah di tempat kita masih banyak kurang nyamannya, mereka tetap beli ke kita. Katakanlah mereka masih kurang, katakanlah kita itu masih banyak kekurangan di sana sini, orang tetap beli. Kenapa? Karena kita sering silaturahim, kita sering datang ke sana, kita sering bawa hadiah, kita katakanlah sering menjalin hubungan secara personal. Sambil silaturahim, sambil menyampaikan di toko saya ada promo loh, ada promo ini, promo itu. Kalau memang mau nanti bisa kita antar Ibu kalau misalkan butuh apa-apa WA saya saja juga bisa, nanti saya antar.
Itu seperti itu adalah bentuk dari pelayanan yang ini jarang dilakukan oleh pemilik warung atau pemilik toko. Padahal membangun hubungan personal ini sesuatu hal yang sangat penting dan bahkan bisa dilakukan dengan gratis itu. Jadi katakanlah sekedar silaturahim pun nggak bawa apa-apa juga bisa. Ini yang pemilik toko cenderung berpikir bersaing dengan retail modern adalah dari sisi apa? Dari sisi price, harga. Mau bersaing harga, tentulah kita itu tetap katakanlah katakanlah kita itu mengurangi keuntungan, itu adalah sesuatu yang resiko. Sudah sepi, kurangi keuntungan. Ini namanya rugi 2 kali gitu ya. Atau ketika berpikir misalkan kepingin memperluas tempat, usaha baru sepi mau diperluaskan tempatnya, ini tentu fatal juga keputusannya. Ketika berusaha meniru mereka, dibikin seperti Alfa dan Indo, sudah habis-habisan banyak, ternyata tetap saja orang merasa toko kita masih bentuknya toko. Walaupun raknya sudah diganti, walaupun sudah dikasih AC, dikasih kaca depan, tetap saja orang merasa kalau itu di tempat kita itu masih toko, bukan Alfa atau Indo, minimarket modern gitu ya. Nah, maka bukan seperti itu cara bersaing dengan mereka. Jangan bersaing di red ocean-nya ya, di bagian di mana orang raksasa itu menguasai. Jangan, tetapi carilah pasar di mana raksasa itu nggak bermain di situ. Nah, ketika mereka hanya memainkan program promo, mereka memainkan harga murah, mereka memainkan tempat yang nyaman, pelayanan yang bagus, tata letak yang bagus, nah kita memainkan personal dari konsumen dengan kita melakukan kunjungan satu persatu. Nah, itu ya, satu persatu, satu rumah kita kunjungi, kita kuati silaturahimnya sambil melakukan promosi secara langsung. Nah, ini adalah sesuatu hal yang hampir-hampir tidak pernah dilakukan oleh pemilik bisnis karena nggak pernah kepikiran itu. Sekedar katakanlah kita mengucapkan mengucapkan selamat, misalkan kalau dia itu sedang punya katakanlah punya hajat atau mungkin punya mendapatkan sesuatu, itu ya kita datang aja itu. Jadi tujuannya adalah kita membangun personal ya, hubungan personal antara kita sebagai pemilik usaha dengan mereka sebagai konsumen. Ini adalah salah satu inovasi yang bisa dilakukan. Jadi jangan bermain sama dengan mereka. Yang perlu kemudian bagaimana secara marketingnya ini ya, dari pelayanan. Sekarang secara strategi marketing. Kalau tadi strategi pelayanan, sekarang strategi marketing. Yang kedua, bagaimana caranya biar bersaing secara marketing? Yang perlu saya sampaikan, kalau di dalam seni ya, di dalam seni marketing itu ada 2 macam. Yang pertama adalah marketing dengan strategi floating market itu ya, floating market. Yang kedua dengan strategi captive market. Floating market itu apa? Jadi kalau saya amati minimarket modern yang sudah terkenal itu mereka sangat-sangat mengandalkan pemasukan dari floating market. Floating market adalah mereka market yang tidak berlangganan tetapi mereka punya kecenderungan terhadap merek. Contoh ya teman-teman, ketika melakukan perjalanan jauh, mau membeli sesuatu, mau beli minuman sama mau membeli roti katakanlah, terus kemudian mau beli jajanan di perjalanan, kira-kira mau mampir toko yang dipikirkan apa? Nah, yang dipikirkan paling tidak 2 itu ya, kalau nggak Alfamart ya Indomaret, itu rata-rata begitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan floating market. Floating market itu sekedar kita itu tadi, karena kekuatan brand yang luar biasa, mereka banyak yang datang, bahkan ketika di dalam perjalanan pun mereka mampir.
Ini, tetapi mereka nggak terdata itu ya, siapa yang beli itu nggak terdata. Jadi orang yang lewat itu termasuk floating market. Pelanggan yang cuman kadang-kadang beli itu termasuk namanya floating market. Nah, mereka karena punya nama besar, mereka bisa mengandalkan yang namanya floating market. Kalau teman-teman berusaha bersaing, jualannya sama misalkan dengan Alfa Indo, tetapi strateginya adalah nunggu orang lewat mampir, katakanlah musafir atau orang dalam perjalanan lewat mampir ke toko, itu namanya juga mengandalkan floating market. Kalau bertempurnya di floating market tentu kalah, pasti kalah. Kenapa? Karena dari sisi branding itu kalah. Kita sudah dari awal sudah kalah. Lah terus bagaimana kalau mereka mengandalkan, mereka juga mengolah yang namanya captive market sebenarnya. Tetapi kebanyakan dari yang saya ketahui, konsumen mereka kebanyakan adalah dari floating market, bukan dari captive market. Nah, captive market ini apa sih? Sebenarnya kalau saya contohkan misalkan di apa namanya, di dua minimarket modern itu, misalkan kayak di Alfa lah misalkan. Kalau kayak di Alfa itu mereka menciptakan floating itu dengan memberikan apa? Dengan memberikan kartu aku misalkan ya, kartu aku itu. Jadi dengan kartu itu nanti pembeli itu bisa terdata, namanya, alamatnya, nomor HP dan lain sebagainya terdata. Kemudian kalau dia menggunakan kartu itu maka dia akan mendapatkan fasilitas seperti misalkan dia mendapatkan pembeli akan mendapatkan fasilitas poin, misalkan seperti itu, atau juga bisa mendapatkan fasilitas bukan poin tetapi apa namanya, potongan harga itu ya, diskon, bisa juga seperti itu. Ini ya, itu tujuannya adalah untuk menciptakan floating market, bukan captive market gitu ya. Nah, captive market itu seperti itu. Maka ketika minimarket modern yang besar mereka mengandalkan floating market, maka kita jangan juga head to headnya adalah sekedar yang utama adalah mengandalkan floating, jangan. Tetapi usahakan kita itu menggunakan itu ya, kita itu menggunakan strategi pemasaran captive market. Lah bagaimana cara membangun captive market ini? Bisa dengan cara katakanlah kita itu tadi ya, masih di jalur silaturahim tadi, kita sambil silaturahim kepada tetangga-tetangga, kepada pelanggan-pelanggan, kemudian kita tawarkan juga bagaimana kalau memiliki kartu keanggotaan di warung saya, bisa pesen antar, nanti juga bisa katakanlah beli langsung. Cuman bedanya adalah kalau beli di tempat saya nanti dapat poin atau nanti dapat diskon. Nah, itu ya, dapat poin. Kalau poinnya nanti bisa ditukar dengan hadiah. Kalau diskon nanti bisa mendapatkan harga lebih murah. Itu adalah dengan strategi namanya menciptakan floating market itu ya. Jadi jangan hanya kalau captive market kan pasang banner di mana-mana, nanti biar orang datang, itu tujuannya adalah menciptakan floating market. Kalau captive market lebih kepada kita itu membuat kartu member agar mereka itu membeli secara rutin itu ya, membeli secara rutin. Ketika kita sudah memiliki data dari calon pelanggan ini, maka kita bisa melakukan follow up itu ya. Misalkan ada produk promo, bisa kita WA satu persatu, bisa kita telepon satu persatu, bisa kita katakanlah kontak ya, intinya mengontak dari konsumen kita ketika kita ada promo, ada diskon itu ya, ada katakanlah poin dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu hal yang penting untuk apa? Jadi kita mengandalkan captive, mengandalkan pasar yang sudah pasti itu ya. Pasar yang sudah pasti ini kita tingkatkan. Kalau sudah memiliki pasar yang pasti, kita bisa nanti menggunakan strategi. Yang pertama adalah strategi meningkatkan penjualan itu dengan
Yang pertama itu dengan membuat pelanggan itu beli lebih banyak. Kalau biasanya belinya 100 item, bagaimana mereka nanti belinya jadi 200 item per bulannya. Kalau biasanya per bulannya sekali belanjanya habis 100.000, bagaimana sekali belanjanya habisnya 200.000. Ini adalah strategi atau cara untuk meningkatkan penjualannya ya itu. Jadi dengan cara membuat konsumen beli lebih banyak. Kalau yang kedua, bagaimana membuat konsumen beli lebih sering? Ini ya, jadi ada yang membuat beli lebih banyak, ada yang buat beli lebih sering. Kalau biasanya ke toko hanya beli 1 kali sebulan, nah bagaimana biar sebulan datangnya 2 kali? Nah, ini adalah strategi. Kalau kita sudah punya yang namanya captive market, kita sudah punya database dari member kita, maka kita bisa membangun yang namanya captive market, memaksimalkan pemasukan dari captive market. Itu seperti itu. Jadi ini materinya sedikit lebih berat ya teman-teman. Jadi mohon untuk betul-betul nanti bisa diulang-ulang ya. Nanti bisa diulang-ulang untuk untuk bisa memahami. Oke, sampai di sini kalau ada yang mau tanya boleh silahkan terkait dengan bisnis ya, terkait dengan strategi bisnis di masa sulit. Silahkan teman-teman, sedikit saja dulu ya yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada part berikutnya ya, ada part berikutnya. Anggaplah ini part pertama atau part 1, di mana kita baru belajar tentang yang pertama adalah strategi pelayanan, di mana jangan kita head to head dengan strategi yang sudah mereka jalankan. Mereka membangun branding, kita membangun mereka membangun produk branding, kita membangun personal branding. Kemudian ketika katakanlah kita berhadapan dengan swalayan atau minimarket modern yang mereka mengutamakan strategi floating market, kita mengutamakan strategi captive market itu ya. Jadi itu adalah fokus dari pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ada Bunia Utami, ada Pak Ujang, ada Bu Angelia Pristi ya, ada juga Bu Fitnur LB, Pak Syal Rosyan Tangsel nyimak. Oke. Masih banyak ya yang lainnya yang juga sudah menyimak. Ada Bu Ernawati dan lain-lain. Terima kasih sudah bergabung pada live pada malam hari ini. Mohon maaf saya live-nya tidak video live ya, tidak video live karena memang sedang kurang sehat ini. Itu sedang kurang sehat, jadi nggak enak lah kalau live-nya pakai video. Ini suara saya agak serak ini. Ini Bunia Utami. Iya Pak, iya Pak Ustadz, jelas sekali dan memberi inspirasi. Alhamdulillah kalau memang ada manfaat dari sharing pada malam hari ini. Saya sambil nunggu ya teman-teman yang mungkin mau bertanya, silahkan seputar bisnis di masa sulit. Silakan. Jadi untuk meningkatkan penjualan tadi ya, saya lanjutkan lagi. Untuk meningkatkan penjualan itu kalau sudah punya captive marketnya, sudah punya market yang jelas, sudah punya database member, kita bisa memanfaatkan meningkatkan penjualan dengan melakukan 2 hal. Yang pertama adalah buat orang beli lebih banyak. Beli lebih banyak itu banyak strateginya. Strategi yang pertama itu dengan menawarkan itu ya. Menawarkan itu maksudnya bisa dengan upselling, cross selling gitu ya, strike selling dan lain sebagainya. Maksudnya bagaimana? Contoh,
Pernah kan kita itu misalkan sudah membeli di minimarket, kemudian selesai kita membeli di minimarket, kita katakanlah belinya itu adalah peralatan peralatan rumah tangga seperti sabun, sampo, dan pasta gigi, gitu ya, sabun, sampo, dan pasta gigi. Ini adalah kebutuhan, terus mungkin apa namanya? eh ini adalah kebutuhan peralatan mandi gitu ya, peralatan mandi. Jadi ketika kita membeli peralatan mandi, kita bisa melakukan upselling, misalkan upselling ya, misalkan katakanlah menawarkan produk yang masih sejenis. Misalkan kita dengan menyampaikan, Pak, ini apa namanya? eh tadi ya, ada pasta gigi itu ya, sudah dibeli pasta gigi. Pak, ini sikat giginya ada promo, Pak, yang dari katakanlah dari merek Formula gitu misalkan, atau dari Pepsodent ini ada promo, Pak, diskon 20%. Itu. Jadi ketika kita tahu mereka membeli katakanlah peralatan peralatan mandi, kita bisa tawarkan, atau Pak ini anduk itu ya. Ini kita ada promo handuk, Pak, murah hanya 37.000. Ini anduknya besar, anduknya itu sangat menyerap dan sangat bagus sekali bahannya. Ini promo spesial untuk di bulan ini. Itu jadi ini namanya upsell ya, upsell. Jadi eh, apa namanya, kebutuhan yang sudah ada kita lengkapi lagi, itu kita lengkapi lagi dengan kita tawarkan. Kalau di rumah makan kita juga ditawarkan ya, ketika kita itu makan misalkan kalau yang rumah makan modern ya, resto modern, kita beli ayam misalkan ya, kita beli ayam crispy atau ayam chicken gitu ya. Nanti kita ditawari, misalkan kita ditawari kentangnya gitu ya. Nah, kita akan ditawari kentangnya itu. Jadi kita akan ditawarkan produk-produk yang lainnya yang sejenis. Itu menurut hasil survei itu 80% orang itu akan membeli. Itu karena penawaran itu 80% orang akan membeli. Maka kalau kita tidak melakukan penawaran tersebut ketika orang sudah mau di depan kasir kok kita diam saja, berarti kita sudah kehilangan 80% penjualan kita. Padahal kalau seandainya kita tawarkan, mereka mau itu beli. Karena 80% orang mau ditawarkan, itu ya. Atau bisa juga kita dengan cross sell. Misalkan cross sell itu ya berarti apa namanya, produknya ya nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai. Misalkan eh habis beli kita tanya, sekalian pulsanya, Pak. Itu ya, itu misalkan seperti itu. Itu adalah strategi yang belinya peralatan sabun, tapi begitu mau bayar ini sekalian pulsanya, itu ya, misalkan seperti itu. Ini itu bisa kita tawarkan, atau ditawarkan produk yang lain yang baru promo. Oh iya, Pak, ini mumpung promo minyak goreng Bimoli diskon 15%, harganya cukup sekian. Itu misalkan seperti itu. Ini harus ada penawaran, jangan sampai tidak ada penawaran, karena kalau tidak ada penawaran kita kehilangan omset banyak gitu. Nah, kalau untuk warung toko tentunya dengan bahasa yang sederhana, jangan pakai bahasa formal seperti minimarket itu ya, nggak usah seperti minimarket, tetapi kita itu cukuplah dengan apa namanya, bahasa kita sehari-hari dengan mereka, karena kita kan warung atau toko kecil itu ya. Itu strategi yang mudah. Dengan cara seperti itu, orang akan beli lebih banyak. Atau ini ya, bisa juga strateginya adalah bisa juga dengan agar orang beli lebih banyak ya, dengan program marketingnya, misalkan beli dua dapat tiga, misalkan seperti itu. Ini ya, orang yang tadinya mau beli satu, wah nggak bisa, wah sayang ini, mending saya beli dua biar dapat tiga, misalkan seperti itu ya, itu adalah strategi agar orang itu beli lebih banyak. Yang kedua, beli lebih sering. Bagaimana caranya biar orang beli lebih sering? Yang tadinya seminggu belanja, sebulan belanjanya sekali biar jadi dua kali.
Caranya adalah bisa dengan salah satu caranya bisa kita terbitkan kupon itu ya, misalkan kupon potongan diskon yang berlaku di bulan yang sama. Jadi ketika dia itu belanja tanggal 10 September, dia belanja dapat kupon, kupon bisa digunakan maksimal tanggal 30 September. Maka sayang banget ini kalau nggak dipakai kuponnya, sehingga akhirnya daripada kuponnya nggak kepake, maka datanglah dia ke toko untuk membeli gitu ya, untuk membeli dengan memanfaatkan kupon yang sudah didapatkan. Tadinya dia nggak ada rencana untuk datang lagi karena sudah cukup sebulan sekali, sekarang jadi sebulan 2 kali karena ingin menggunakan kupon. Tapi Pak, kalau orangnya beli barang yang keuntungannya sedikit gimana? Kupon boleh dengan S dan K ya, syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalkan kupon hanya bisa digunakan untuk membeli produk-produk bertanda khusus, misalkan seperti itu. Itu bisa dengan cara seperti itu. Yang ditandai khusus adalah yang keuntungannya tinggi tentunya itu ya. Ini. Oke, itu ya. Pak Nas, saya menggunakan metode transfer dengan nominal angka unik, misal 3 angka terakhir. Misal harga 50.000, ketika TF saya kasih angka unik menjadi 50.123. Nah, ketika jumlah angka unik sudah mencapai 50k, maka saya berikan produk gratis senilai 50.000. Menurut Pak Nas, efektif nggak teknik saya itu? Jadi kalau nilainya sangat kecil ya, kalau nilainya sangat kecil lama sekali Pak untuk bisa Pak bintang ini ya, lama sekali itu, lama sekali. Jadi apa namanya, kita katakanlah bisa memberikan itu ya Kak. Ini kalau saya ya, kalau saya itu suka memberikan hadiah-hadiah itu yang nilainya besar tetapi biayanya kecil. Jadi nilainya besar tapi biayanya kecil. Contohnya apa? Contohnya misalkan ini yang saya lakukan itu ya. Contohnya adalah misalkan seperti ini video-video tutorial, DVD video tutorial. Nah, DVD video tutorial itu harganya mahal. Memang kalau bikin tutorialnya mungkin kita membutuhkan waktu cukup lama ya. Tetapi ketika sudah jadi, itu selamanya bisa kita jual itu DVD tutorial itu. Tetapi boleh dijadikan katakanlah khusus untuk video tutorial kita itu bisa kita pakai gunakan sebagai bonus, misalkan seperti itu. Karena biaya untuk membuat satu DVD tutorial itu katakanlah biayanya plus minus 5.000. Itu sudah termasuk cover gitu kan. 5.000 sudah termasuk cover. Tetapi video tutorialnya karena bermanfaat ini bisa senilai 100.000. Biaya produksinya berapa? 5.000. Jadi kita bisa membuat promo itu ya, membeli sekian maka dapat bonus satu video tutorial tentang misalkan ya yang terkait tentunya tentang misalkan aplikasi pos atau aplikasi pembukuan bisnis misalkan itu ya. Itu bisa itu katakanlah bagaimana strategi melakukan pembukuan bisnis. Itu bisa dengan video seperti itu atau dengan satu aplikasi itu ya. Maka biaya membuat produknya Rp5.000, tetapi nilai dari produknya itu unlimited, nggak bisa dinilai karena itu bentuknya digital. Itu kalau saya sukanya begitu. Jadi biayanya sedikit, tapi nilainya bagi orang lain besar. Oke, silahkan Bu Angelia Pristi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya sedikit. Saya sama keluarga sedang menjalankan bisnis, tapi beda bisnis Pak Ustadz. Bagaimana biar bisnis yang saya sama keluarga jalankan biar lancar? Terima kasih. Sedang menjalankan bisnis tapi beda bisnis. Maksudnya bagaimana ya? Satu keluarga tetapi menjalankan bisnis sendiri-sendiri atau bagaimana ini?
Ini ya. Jadi kalau kalau katakanlah maksudnya seperti itu, dalam satu keluarga menjalankan bisnis masing-masing, nggak ada masalah sebenarnya. Satu keluarga punya bisnis masing-masing, suaminya bisnis A, istrinya bisnis B, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah yang harus dilakukan adalah komunikasi. Jadikan partner itu ya. Jadikan partner sehingga bisa memberikan masukan, bisa memberikan insight atau wawasan baru sehingga kita itu bisa terus melakukan inovasi. Terbuka pada kritik, jangan 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 anti kritik ya. Nikmati saja kritik itu sambil kita itu memperbaiki, kita dengarkan dan kita perbaiki bisnis kita. Nggak ada masalah Bu Angelia kalau punya bisnis yang berbeda dengan keluarga. Yang terpenting adalah justru di situ kita bisa saling introspeksi, bisa saling membuka diri, bahkan kita bisa saling mengkritik gitu ya, sehingga bisnis masing-masing bisa berjalan dengan baik. Kadang-kadang kalau bisnisnya sama malah karena sama-sama di dalamnya, kadang kita malah nggak bisa secara objektif menilai bisnis kita. Kalau berbeda malah ada keuntungannya kan. Apa keuntungannya? Mereka keluarga kita bisa menilai bisnis kita itu secara lebih objektif. Nggak ada masalah. Itu ya. Kalau untuk masalah bagaimana agar bisnisnya lancar, tentunya di dalam bisnis itu yang harus difahami adalah yang paling penting adalah yang pertama strategi marketing, yang kedua adalah manajemen. Marketing hebat, manajemen kacau ya bubar usahanya, atau manajemennya bagus tapi marketing jelek ya nggak ada yang beli itu ya. Jadi Ibu Angelia ya ini pelajari betul strategi marketing. Ini strategi marketing juga tentang cash flow, ini harus dipelajari betul. Ada di video saya menjelaskan tentang bagaimana mengatur cash flow. Silahkan bisa ditonton di channel YouTube saya. Pak Bintang Aeroplanino. Untuk reseller saya juga selalu memberikan ebook teknik closing gratis. Cukup efektif Pak das orderan meningkat. Memberikan ebook boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Tetapi memang ebook itu nilainya bagi orang itu sekarang agak diremehkan, terus terang. Agak diremehkan. Lebih bagus lagi kalau bisa itu ya. Kalau bisa e-booknya ini justru isi dari e-book ini dijadikan produk digital, yang produk digital ini nanti wujudnya bisa di dalam bentuk VCD atau DVD. Wah, itu lebih bagus lagi karena orang jauh lebih menghargai itu ya. Jadi ketika pas membeli produk itu sekalian kita kirim hadiahnya itu ya, hadiahnya untuk pembeli. Ini. Itu jadi untuk membiayai itu ya tentu kita tinggal meningkatkan profitnya itu. Jadi nggak ada masalah ketika bundling itu ya. Bundling itu maksudnya menjual satu produk langsung membeli beberapa produk dalam satu ini paket juga boleh, nggak apa-apa. Jadi untuk reseller seperti itu Pak. Untuk reseller, kalau untuk reseller yang terpenting itu adalah tidak hanya sekedar e-book, tetapi yang paling penting adalah konsultasi free konsultasi dengan business owner itu ya, dengan business owner. Oke, itu bagus itu ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Sepi ini ya malam ini ya, sepi karena hanya 8 orang ini yang online. Biasanya bisa sampai 45 orang, ini 50-an orang, ini hanya 8 orang. Nggak apa-apa karena ini nanti sharing ini nanti tidak akan saya hapus, biar bisa didengarkan bagi yang mungkin belum bisa bergabung pada malam hari ini. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya akan tutup sharing pada malam hari ini. Saya berharap semoga sharing ini akan memberikan manfaat untuk kita semua.
Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Saya siap mendengarkan dan saya minta doa semoga bisnis saya dan keluarga lancar. Oke Bu Angelia, kalau ingin mempelajari strategi marketing secara lebih mendetail, silahkan Ibu tonton saja di channel YouTube saya. Di situ saya banyak membahas juga tentang strategi marketing. Saya juga membahas sedikit tentang ilmu cash flow juga ada itu ya. Saya berdoa semoga Ibu Angelia Pristi dan keluarga diberikan kelancaran di dalam usahanya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga selalu mendapatkan berkah rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Wah, ini baru Bu Deswita Istani dan Pak Kukuh ini baru bergabung ini. Baru saya mau off ini karena sudah dari tadi ya kita sharingnya. Saya berusaha untuk bisa live setiap hari selama tidak ada halangan ya, itu pada pagi hari itu jam 9, minimal yang jam 9 adalah saya khususkan untuk teman-teman di grup-grup yang saya kelola. Kemudian kalau yang malam hari adalah pukul plus minus pukul 20.00 untuk sharing secara umum. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah memantau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oh, Bu Reni Julita. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf baru gabung. Iya Bu, ini baru saya mau tutup ini. Nggak apa-apa, ini Bu, ini sebentar lagi saya tutup. Nanti Ibu tinggal tunggu sekitar 15-30 detik, insya Allah nanti video sudah bisa ditonton atau didengarkan kembali, itu ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, semoga bermanfaat. Saya ucapkan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.